Sahabat kabar bursa, pasar modal merupakan refleksi dari kepercayaan pasar terhadap pemerintah sehingga anjloknya indeks harga saham gabungan bisa menjadi alarm bahaya di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik yang masih membayangi. Hal inilah yang diangkat menjadi isu utama oleh redaksi kabar bursa terkait ambruknya indeks harga saham gabungan pada 18 Maret 2025 yang mendorong terjadinya trading halt. Ada beragam perspektif jika menilai kejatuhan IHSG awal pekan ini. Nah, seperti apa untuk mengetahui lebih jelas lagi, kita akan berbincang dengan Muhammad Syahrianto, asisten redaktur Kabar Bursa. Selamat sore, Ari. Halo Maria, selamat sore. Hari ini kan ada beragam perspektif berkembang dari peristiwa ambruknya indeks harga saham gabungan pada tanggal 18 Maret lalu. Hal apa yang disorot oleh redaksi Kabar Bursa terkait hal tersebut? Iya Maria, terkait kejadian atau fenomena yang terjadi tanggal 18 Maret kemarin ini memang masih menjadi perhatian banyak investor ya. Karena memang kondisi ini terjadi terakhir tuh tahun 2020 atau 5 tahun yang lalu. Pada tanggal 18 itu memang sempat terjadi trading halt. Nah ini pemicunya menjadi sorotan bagi kabarbursa.com. Salah satunya karena memang fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tidak begitu kuat atau lagi dalam kondisi yang mungkin belum begitu baik-baik saja. Kemudian dinamika politik termasuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini juga bisa dikaitkan atau disangkutkan dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi di para investor di pasar modal sendiri. Nah, di sini seperti kita lihat memang tanggal 18 ini cukup dalam kejatuhannya sehingga memang para investor sedikit mungkin ketakutan dengan kondisi terjadi. Tapi di sini kami melihat ada satu hal yang mungkin bukan dari segi fundamental tetapi dari teknikal. Nah, di sini ada dari bacaan yang kami baca di kabarbursa.com ini ada hal-hal yang sepertinya ini menggerakkan pasar. Seperti halnya saham-saham milik konglomerasi besar yang ada di pasar modal yang sebelumnya ini sempat pemilik pengusaha-pengusaha besar ini atau konglomerat ini sempat bertemu dengan presiden. Nah, di sini seperti halnya brand, TPIA dan ADI ini konglomerat ini memang sempat bertemu dengan presiden. Tapi di sini melihat tanggal 18 itu secara teknikal ini memang memicu aksi jual besar-besaran karena secara angka memang ini cukup besar sampai batas bawah penjualan saham-saham tersebut. Nah, di sini perspektif lainnya melihat bahwa perusahaan-perusahaan milik konglomerasi ini memang kesulitan sepertinya karena memang setelah tidak masuk dalam indeks dunia FTSE dan MSCI. Seperti itu Maria. Baik Ari, lalu apa saja pandangan redaksi Kabar Bursa yang sejalan dengan perspektif yang barusan disampaikan? Iya Maria, kalau misalkan memang terkait fundamental ekonomi Indonesia ini bisa dikaitkan dengan periode 6 bulan ke belakang yang mungkin memang IHSG sudah turun dari puncak tertingginya 7.900 sudah turun sekitar 20% selama 6 bulan terakhir, sehingga kalau kita melihat ada penurunan atau tiba-tiba penurunan yang secara tiba-tiba diakibatkan oleh fundamental atau dinamika politik yang begitu besar, ini juga memang seharusnya sudah terjadi karena sudah turun sebesar 20%. Tapi di sini memang faktor saham-saham milik konglomerasi yang memang belakangan tidak masuk indeks global, yaitu FTSE yang diumumkan pada kuartal 3 tahun 2024 dan MSCI yang diumumkan kuartal pertama tahun ini,
ini diyakini merusak optimisme pasar, sehingga aksi jual besar-besaran yang disebabkan oleh individu yang memiliki aset cukup tinggi ini berdampak besar pada kapitalisasi IHSG, sehingga ini juga memicu para investor, terutama retail, yang kemudian menjual beberapa saham di IHSG. Seperti itu, Maria. Baik Ari, selain topik terkait ambruknya IHSG pada 18 Maret yang lalu, adakah topik menarik lain yang menjadi berita terpopuler hari ini di portal berita kabarbursa.com? Iya, Maria. Di sini kabarbursa.com juga masih menyoroti terkait ekonomi hijau, yang di sini ada Satgas transisi energi bersih menjadi solusi atau hanya wadah untuk koordinasi. Di sini kabarbursa.com menyoroti terkait pemerintah yang pada akhirnya resmi membentuk satuan tugas atau Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau atau Satgas Teh, yang diharapkan dapat mempercepat peralihan Indonesia dari energi fosil ke energi bersih. Nah, di sini kabarbursa.com juga telah mengulas seberapa besar peran dari Satgas ini, dan untuk lebih lengkapnya bisa langsung menelusuri di portal kabarbursa.com. Seperti itu, Maria. Baik, terima kasih Ari untuk waktu dan penjelasannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Maria.